Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah Dia, Allah yang besar. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Karena kita adalah penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dalam bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan bahwa diri kita adalah penurut-penurut Allah. Bila ku lihat bintang kegelapan dan bunyi gunung di ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
marilah kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun, kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita masing-masing satu sama lain saling mengasihi dengan menghadirkan damai dalam kehidupan kita. Damai Tuhan memenuhimu dan memenuhimu juga.
Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa, kita berdoa. Dalam terang-Mu kami melihat terang. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami bersembah sujud kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, ajarlah kami mengerti apa yang menjadi panggilan-Mu kepada kami, dan kiranya kami dapat melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati kami di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar berita firman Tuhan yang dinyatakan, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dinyatakan di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan dinyatakan dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Mazmur 96 ayat 1 sampai 9 kita baca secara litani. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bacaan kedua dinyatakan di dalam 1 Tesalonika 1
ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan keluarga kita saat ini di tengah pusaran arus dunia dengan segala kompleksitasnya. Kemajuan teknologi komunikasi, globalisasi yang berdampak pada pergeseran budaya, tidak terbendungnya arus ekonomi pasar bebas dan juga arus informasi yang makin luas terbuka. Hal tersebut tentunya juga berdampak dalam kehidupan keluarga kita secara langsung maupun tidak langsung. Menjadikan keluarga-keluarga terseret dalam materialisme dan hedonisme. Banyak keluarga yang menghidupi tren masa kini dan juga gaya hidup glamor hanya mencari kesenangan dan kemewahan belaka. Gaya hidup seperti itu pada akhirnya menjerumuskan dan menyengsarakan keluarga. Yang terjadi pada akhirnya besar pasak daripada tiang. Hanya karena menuruti gaya hidup dan gengsi, menjadikan keluarga mengalami kesulitan keuangan, terlilit hutang, dan semuanya itu hanya untuk mengejar kesenangan dan gaya hidup, bukan untuk suatu kebutuhan. Ada banyak keluarga yang demi prestis, demi gengsi, tidak mengukur keadaan dan kondisi seberapa kemampuan finansial keluarga. Dan pada akhirnya membawa kehidupan keluarga menjadi porak-poranda, cinta kasih di tengah keluarga menjadi hambar, dan relasi internal keluarga menjadi renggang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, lalu apa yang menjadi benteng kehidupan keluarga agar keluarga tangguh, agar keluarga kuat? Benteng kehidupan keluarga adalah Allah sendiri. Keluarga harus melihat, keluarga harus sadar bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Artinya bahwa keluarga harus kembali kepada tujuan mula-mula, tujuan dibangunnya keluarga, di mana Allah dan firman-Nya satu-satunya yang menggerakkan kehidupan keluarga, yang membimbing kehidupan keluarga, sehingga keluarga akan mendapati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika. Disebutkan oleh Paulus dalam suratnya yang ditulis kepada jemaat di Tesalonika bahwa cara hidup jemaat Tesalonika sangat baik. Paulus melihat bagaimana pekerjaan iman mereka, bagaimana usaha kasih mereka, bagaimana ketekunan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Injil benar-benar bekerja, berkarya, dihayati dalam kehidupan jemaat. Dan semuanya itu karena kekuatan Roh Kudus yang pada akhirnya menjadikan mereka sebagai penurut-penurut Allah. Firman Allah nyata dan berbuah dalam kehidupan mereka. Paulus pun menyebut mereka sebagai teladan bagi semua orang percaya, baik di Makedonia dan juga di Akaya. Mereka adalah penurut-penurut Allah
yang melakukan kehendak Allah, maka Allah pun bekerja atas hidup mereka. Kehidupan mereka membuahkan kehidupan yang baik yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, seperti halnya ketika Tuhan memilih Kores, Raja Persia, ketika ia bertahta. Pada akhirnya Kores dipakai oleh Tuhan menjadi jalan untuk melepaskan umat Israel dari jerat pembuangan. Melalui Nabi Yesaya, melalui apa yang dinyatakan oleh Yesaya, umat Israel dipanggil untuk dapat menghayati kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Umat Israel dipanggil untuk percaya sepenuhnya kepada janji Allah dalam kehidupan mereka. Allah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang sanggup membuat segala sesuatu, Allah yang sanggup untuk menyatakan segala sesuatu. Belajar dari perjalanan umat Israel, kita bisa melihat bahwa manakala umat tunduk dan menjalani kehidupan sesuai dengan jalan kedaulatan Allah, Allah pun akan menyatakan kuasanya. Allah pun akan menggenapi janji-janjinya. Janji pemeliharaan Allah, janji damai sejahtera di dalam Allah. Sebagaimana kesaksian pemazmur, pemazmur telah melihat seperti apa karya Allah yang dinyatakan secara turun-temurun dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Maka melihat semuanya itu, pemazmur mengatakan patutlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh karena perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jika kita melihat seperti apa perjalanan kehidupan keluarga kita. Kehidupan keluarga kita bak kehidupan umat Israel yang penuh dengan lika-liku dan tantangan, yang syarat dengan pergumulan. Setiap hari yang kita hadapi tidaklah sama. Setiap hari yang kita gumuli adalah hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sekalipun demikian, janganlah sampai keluarga kita di jalan yang salah. Jangan sampai keluarga kita di luar jalan kedaulatan Allah. Keluarga kita dalam segala keadaan dipanggil untuk selalu taat, dipanggil untuk tunduk dan melakukan seluruh kehendak Allah. Hal itulah yang akan membawa kehidupan keluarga kita penuh dalam damai sejahtera Allah, karena kita hanya menuruti jalan kedaulatannya. Tuhan Yesus pun mengajarkan, berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Memenuhi jalan kedaulatan Allah adalah panggilan kita. Memenuhi jalan kedaulatan Allah adalah panggilan dari setiap keluarga yang tidak bisa ditawar-tawar. Melalui jalan kedaulatan Allah, kita akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, sekalipun secara manusiawi hidup keluarga kita penuh dengan lika-liku dan perjuangan. Menuruti jalan kedaulatan Allah berarti kita belajar menjadi penurut-penurut Allah. Dan itulah panggilan setiap keluarga
di tengah-tengah kerasnya pusaran arus dunia dengan segala kompleksitasnya, menjadi penurut-penurut Allah, memampukan keluarga untuk selalu berjalan dalam jalan-jalan Allah. Dalam susah dan senang, dalam untung dan malang, dalam pergumulan dan penderitaan, dalam segala keadaan, kehidupan keluarga kita selalu terarah hanya kepada Allah, melihat segala sesuatunya kepada Allah. Maka benarlah apa yang menjadi syair dalam lagu pujian komunitas Taise. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Dalam cinta kasih dan kuasa Allah, maka Allah selalu hadir di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan keluarga kita. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening secara pribadi. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Allah yang besar dan layak dipuji, Allah yang kedaulatannya dinyatakan secara turun-temurun dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dalam doa-doa dan permohonan kami. Kami mohon, berkatilah setiap keluarga milik-Mu ya Tuhan. Tuntunlah mereka agar selalu menjadi penurut-penurut Allah, menghayati panggilan keluarga seperti kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan jika kehidupan keluarga milik-Mu sedang dalam pergumulan dan masalah. Mampukanlah mereka agar menghidupi cinta kasih-Mu, sehingga dengan pikiran yang jernih dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan masalah mereka. Jamahlah setiap anggota keluarga yang saat ini sedang terbaring lemah tak berdaya karena sakit penyakit. Dalam setiap keadaan mereka, dalam kelemahan mereka, Engkau ada, Engkau memulihkan mereka. Utuhkanlah keluarga yang tercerai-berai, yang sedang dalam konflik relasi internal keluarga. Kiranya cinta kasih-Mu mempersatukan kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga kami. Lihatlah ya Tuhan, ini keluarga kami. Mampukanlah kami menghidupi jalan kedaulatan-Mu, hingga akhirnya kami merasakan damai sejahtera-Mu. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami mohon. Bapa
dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam sukacita dan syukur dengan berdasarkan kepada firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita aturkan persembahan di dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena berkah yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan menerangi, menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga boleh memberaturkan persembahan bagi-Mu Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Engkau akan sucikan dan kuduskan. Begitu juga dengan saudara kami Tuhan, yang mengelola persembahan ini. Engkau akan berikan kebijakan, Engkau akan berikan kehati-hatian dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi ibadah akan selesai dan berakhir Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menuntun, membimbing setiap hidup dan kehidupan kami. Tuhan akan selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta penuh dengan percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dekat
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa saja yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintah-Nya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.